Pada tahun 117 Masehi, Kekaisaran Romawi membentang dari gurun Afrika hingga Laut Kaspia. Tapi yang terjauh dan terliar adalah Britania Utara. Di negeri yang tak kenal ampun ini, pasukan Romawi dihadapkan pada perlawanan sengit dari orang-orang yang dikenal dengan sebutan Picts. Dengan menggunakan taktik gerilya dan penguasaan medan, mereka menghentikan invasi Romawi. Jalan buntu telah berlangsung selama 20 tahun, dan sekarang Roma telah memberikan perintah untuk mengakhiri kebuntuan dengan cara apapun. Di awal film, tampak seseorang tengah berlari dalam keadaan tangan terikat. Dia adalah Centurion Quintus Dias, seorang prajurit Romawi. 2 minggu sebelumnya, di pos perbatasan utara, Quintus sedang berjaga dan mengawasi dari dalam benteng. Sudah 2 tahun dia ditugaskan di sana, mempertahankan benteng dari serangan kaum Pict yang dipimpin oleh Raja Gorlakon. Malamnya, Pict menyerang benteng, membunuh semua prajurit Roma yang ada di sana. Quintus ditangkap dan dijadikan tawanan. Adegan berpindah ke York, markas Legion ke-9 yang dipimpin oleh Jenderal Virilius. Dia mendapat perintah dari Gubernur Agricola untuk berperang melawan kaum Pict. Di sisi lain, Quintus mendapatkan siksaan dari kaum Pict. Dia dipaksa untuk memberitahu rencana Agricola selanjutnya. Raja Gorlakon memperlihatkan Quintus ke anaknya yang masih kecil untuk mengenali siapa musuhnya. Sementara itu, di markas Gubernur Agricola, Virilius mendapatkan perintah untuk memusnahkan kaum Pict dengan cara apapun. Awalnya Virilius menolak perintah itu, tapi walau bagaimanapun, dia tidak bisa menolak perintah langsung dari atasannya. Agricola juga menyarankan untuk mengajak Iten sebagai pelacaknya. Tapi Virilius menolak karena Iten merupakan kaum Pict yang mungkin saja bisa berkhianat. Agricola meyakinkan kepada Virilius kalau Iten bisa dipercaya dan tahu cara Pict bersembunyi. Karena tak punya pilihan, Virilius hanya bisa pasrah menjadikan Iten sebagai penunjuk jalannya. Jenderal Virilius dan 3.000 pasukannya terus berjalan melakukan perjalanan dengan dipandu oleh Iten. Entah bagaimana ceritanya, Quintus berhasil kabur dari tawanan Pict. Dia terus berlari dengan keadaan tangan terikat menghindari kejaran prajurit Pict. Iten yang melihat kejadian itu langsung melapor kepada Virilius. Virilius dan beberapa pasukan langsung menanggapi laporan Iten dan berhasil menyelamatkan Quintus. Quintus berterima kasih kepada Virilius dan menceritakan apa yang telah terjadi. Walaupun Quintus baru saja terbebas dari cengkeraman Gorlakon, sebagai prajurit sejati, dia tetap bersedia bertempur kembali bersama Virilius. Di sana, Quintus disambut dengan baik oleh prajurit yang lainnya. Dia sangat mengagumi gaya kepemimpinan Jenderal Virilius yang sangat dihormati oleh bawahannya. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan seluruh pasukan lengkap. Ketika berada di tengah hutan yang berkabut tebal, Virilius mempunyai firasat yang buruk. Dan benar saja, ternyata Iten berkhianat dan menjebak mereka. Seluruh prajurit bersiap siaga menghadapi apapun yang akan terjadi. Walaupun mereka merupakan prajurit yang tangguh dan terlatih, mereka dibuat tidak berdaya menghadapi serangan kaum Pict. Seluruh prajurit Roma dibantai oleh kaum Pict dan Virilius berhasil ditangkap oleh mereka. Di akhir pertempuran, ternyata ada beberapa prajurit Roma yang selamat termasuk Quintus.
Mereka tampak berduka melihat ribuan prajurit Roma yang telah gugur. Setelah semua prajurit yang selamat berkumpul, mereka melakukan perjalanan untuk menyelamatkan jenderal mereka yang ditangkap oleh Pik. Mereka terus berlari dan tetap waspada dari kaum Pik yang terkenal pandai melacak jejak. Saat tiba di sebuah sungai, mereka bersembunyi dan melihat beberapa prajurit Romawi yang kabur berhasil ditangkap dan dibantai oleh Pik. Mereka tidak bisa melawan karena kalah jumlah dan tetap fokus pada tujuan mereka untuk menyelamatkan sang jenderal. Setelah pasukan Pik pergi, mereka terus berlari melanjutkan perjalanan dan bersembunyi di dalam gua untuk menghindari pelacakan kaum Pik. Sementara itu di markas Gorlakon, Virilius ditahan dan disiksa oleh Gorlakon dan anak buahnya. Quintus dan yang lain juga sudah menemukan markas Gorlakon di mana jenderal mereka ditahan. Mereka menyusup saat malam hari untuk membebaskan Jenderal Virilius. Mereka menemukan Virilius dalam keadaan terikat rantai dan berusaha melepaskannya. Tapi usaha mereka sia-sia. Pasukan Pik sudah kembali ke markas mereka. Jenderal Virilius memerintahkan Quintus untuk segera pergi dan membawa prajurit yang selamat untuk pulang. Salah satu teman Quintus yang bernama Tex bersembunyi di tenda yang ditempati oleh anak Raja Gorlakon. Dia membekap mulut anak itu agar tidak berteriak, tapi tidak hanya itu saja. Tex juga membunuh anak itu, suatu tindakan yang tidak terhormat yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang prajurit. Mereka pun pergi dari sana tanpa membawa Jenderal Virilius. Raja Gorlakon sangat berduka atas kematian anaknya. Dia memerintahkan Iten untuk membunuh Virilius dalam duel yang tidak seimbang karena Virilius terluka parah. Sebagai prajurit sejati, tentu Virilius tidak menyerah begitu saja. Dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk melawan Iten, walau akhirnya dia kalah dan dibunuh. Sementara Quintus dan teman-temannya terus berlari untuk bisa pulang ke rumah dengan selamat. Seharusnya mereka melakukan perjalanan ke selatan untuk kembali ke rumah, tapi mereka memilih melakukan perjalanan ke utara untuk menghindari dan menghilangkan jejak dari kejaran prajurit Pik. Raja Gorlakon memerintahkan Iten dan beberapa prajurit untuk mengejar dan membunuh prajurit Roma yang telah membunuh anaknya. Kaum Pik adalah pemburu yang handal. Mereka bisa melakukan perjalanan berhari-hari tanpa makan dan tidur. Iten juga dijuluki serigala dan telah belajar berburu sejak kecil. Dia memakai akal dan instingnya untuk membaca medan dan mencari tanda-tanda atau jejak buruannya. Dan sekarang buruannya adalah prajurit Romawi. Quintus dan yang lain terus berlari dari kejaran Pik dan sesekali istirahat karena lelah. Dia punya keyakinan kalau tugas dan kehormatan di atas segalanya. Dia juga berjanji kepada Jenderal Virilius untuk membawa pulang prajuritnya dengan selamat. Mereka bahkan meminum darah binatang buruannya untuk melawan dinginnya udara pegunungan yang bersalju. Sejauh apapun mereka pergi, Iten tetap bisa melacak jejak mereka. Sekarang, Iten sudah berjarak tidak jauh dari mereka. Salah satu teman Quintus yang bernama Tarak jatuh dan terluka, tapi mereka tetap harus berlari karena Iten sudah ada di belakang mereka. Hingga akhirnya mereka terpojok di atas jurang yang di bawahnya mengalir sungai yang sangat dingin. Tanpa ada pilihan lain, Quintus memerintahkan untuk melompat. Tapi sayang, Tarak tidak berhasil selamat. Tex dan Makros terpisah dari yang lainnya. Mereka harus berlari untuk menghindari serangan serigala yang kelaparan.
Quintus dan Brick meninggalkan Botos untuk menjaga Leo, sedangkan mereka akan menyergap Iten yang sedang mendirikan camp di lembah. Quintus berkeyakinan mungkin mereka tidak akan menduga serangan ini. Mereka membantai beberapa anak buah Iten, tapi hanya ada beberapa orang di sana. Quintus mendapat informasi dari salah satu prajurit Pik yang dia bunuh, bahwa mereka terus dikejar karena salah satu dari mereka telah membunuh anak raja. Dan raja telah bersumpah membalas dendam atas kepala mereka. Di satu sisi, Iten dan beberapa prajurit membunuh Leo dan berhasil melukai Botos. Tak lupa, Iten juga memenggal kepala Leo untuk dipersembahkan kepada raja. Saat Quintus kembali, mereka mendapati Leo yang sudah tewas dan Botos yang terluka. Mereka segera memberi pertolongan pertama pada Botos dan pergi dari sana. Sementara itu di tempat lain, Tex dan Makros terus berlari dari kejaran serigala. Ketika sedang berlari itu, Tex terjatuh dan meminta pertolongan dari Makros. Makros kembali dan berusaha untuk menolong Tex, tapi Tex ternyata mempunyai rencana yang licik. Dia rela melukai Makros untuk diumpankan ke serigala agar dia bisa selamat. Quintus, Brick, dan Botos menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sementara di sana. Ternyata rumah itu milik seorang perempuan yang bernama Ariana. Awalnya Ariana takut terhadap Quintus dan sempat mengira mereka sebagai perampok. Tapi Quintus meyakinkan kepadanya bahwa mereka adalah prajurit dan memerlukan tempat beristirahat untuk sementara waktu. Menurut informasi dari Ariana, ada sebuah pos milik pasukan Romawi yang berjarak 2 hari dari tempat mereka sekarang. Ariana menjelaskan kalau dirinya dituduh sebagai penyihir oleh kaum Pik dan diusir karena dianggap membawa sial. Dia juga mengobati luka Botos dan memberi mereka makanan. Keesokan harinya, Iten mendatangi tempat mereka. Ariana menyuruh Quintus dan yang lain untuk bersembunyi di bawah lantai rumahnya. Iten masuk ke rumah Ariana dan mencari buruannya. Ariana memancing emosi Iten saat menggeledah rumahnya. Iten pun yang terbawa emosi hampir saja membunuh Ariana. Tapi salah satu Pik melarang Iten untuk membunuhnya karena hal itu dipercaya bisa mendatangkan kutukan bagi kaumnya. Quintus sepertinya jatuh cinta kepada Ariana karena dia rela mati untuk melindungi dia dan teman-temannya. Ariana meminta mereka untuk bermalam sehari lagi agar Botos lukanya bisa membaik. Dia juga tampaknya mempunyai rasa yang sama kepada Quintus. Keesokan harinya, mereka pamit melanjutkan perjalanan meninggalkan Ariana. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah pos milik pasukan Romawi. Tapi pos itu ternyata sudah dalam keadaan kosong dan ditinggalkan. Dan di situ tertulis bahwa Agricola menarik seluruh pasukan Romawi dari sana dan mundur ke benteng Hadrian. Mereka tampak kecewa dengan keputusan Agricola. Itu berarti perjuangan mereka selama ini sia-sia. Tak lama berselang, mereka melihat kedatangan Iten. Mereka memutuskan untuk menghadapi Iten walau apapun yang akan terjadi. Mereka bertempur sebagai prajurit Romawi yang terhormat. Quintus sempat berduel dengan Iten. Iten dan yang lain berhasil dibunuh, tapi sayang Brick tidak selamat. Quintus dan Botos melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Tex. Di sana Tex berbohong tentang kematian Makros. Quintus menanyakan tentang anak Gorlakon yang telah dibunuh oleh Tex, tapi Tex menyangkalnya. Dan ketika sampai di tembok Hadrian yang saat itu sedang dibangun,
Teks mengancam Quintus untuk tidak bercerita kepada siapapun atas perbuatannya yang tidak terhormat. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Quintus terlihat sangat marah kepada Teks, karena semua teman-temannya harus tewas karena ulahnya. Teks akhirnya dibunuh oleh Quintus. Kegembiraan Bothos saat mendekati benteng Hadrian disalahartikan dan dikira sebagai pik yang akan menyerang benteng. Bothos juga akhirnya tewas terkena panah. Hal itu semakin membuat hati Quintus hancur. Gubernur Agricola berpura-pura baik saat menerima Quintus. Kegagalan legion ke-9 dianggap sebuah aib oleh Agricola. Kalau berita itu sampai tersebar ke Roma, maka reputasinya akan hancur. Dan dikhawatirkan bangsa-bangsa yang lain akan bangkit menyerang Roma. Oleh karena itu, dia ingin nasib legion ke-9 dibersihkan dari catatan. Quintus rupanya mengetahui rencana busuk Agricola. Dia mencoba melawan penjaga yang akan membunuhnya. Quintus sangat kecewa karena perjuangan mereka selama ini tidak mendapat penghargaan dan penghormatan yang setimpal. Dalam keadaan terluka, dia pergi ke rumah Ariana. Itulah akhir dari cerita film kali ini. Terima kasih, semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya.